Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sampai di situ. Wahai orang-orang beriman, innama, sungguh, hanyalah musyrikun, orang-orang musyrik, najasun, najis. Tapi terjemahan yang baik, sungguh hanyalah dipisah. Sungguh orang-orang musyrik hanyalah najis. Karena di dalam innama itu terkandung dua makna, inna dan ma. Inna sesungguhnya, terus ada ma yang nempel di innama itu hanya. Sungguh orang musyrik hanyalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Maka mereka tidak boleh mendekat Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini. Ya, setelah tahun ini maksudnya. Bagaimana tafsir tentang ayat ini? Qala Ibnu Katsir menyatakan, amara ta'ala ibadahul mu'minin at-tahirin dinan wa dzatan bi nafyil musyrikin. Allah menyuruh. Jadi ayat ini isinya suruhan. Suruhan apa? Ya, suruhan kepada orang mukmin yang suci, baik agama maupun zatnya, zatu fisiknya ya, untuk mengenyahkan orang musyrik, alladzina hum najasun, yang mereka najis dinan, najis agamanya. Kalau tadi kan orang mukmin itu suci agama dan fisiknya, ya. Tapi orang musyrik itu najis agamanya, bukan najis tubuhnya. Jadi walaupun mereka udah bersih-bersih, udah mandi, masuk Masjidil Haram tetap nggak boleh. Karena yang najis itu agamanya. Yang dipersoalkan agamanya, bukan fisiknya. Wa alla yaqrabuhu ba'da nuzuli hadhil ayat. Dan mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah turunnya ayat ini. Wa kana nuzuluha fi sanati tis'in. Nuzulnya ayat ini pada tahun 9, ya, seperti sekarang Saudara, yang seperti kita ketahui, karena Masjidil Haram itu adalah situs yang suci ya bagi umat Islam, dan ada larangan orang musyrik mendekatinya. Hal yang sama tidak terjadi pada Turki. Artinya ada teman kita yang barusan dari sana,
walaupun di sana ada masjid, ya, tapi dijadikan tempat wisata, siapa saja boleh masuk, termasuk orang-orang non-muslim. Nah, karena nggak ada larangan. Ya. Kalau ini ada larangan, jadi meskipun mereka bersih tubuhnya, ya, bukan sekedar tempat wisata, tapi tempat ritual yang paling suci, ya. Wakana, ini jadi turunnya pada tahun 9. Walihadza ba'asa Rasulullah aliyan sohbat Abi Bakrin ama idzin. Dalam rangka menjalankan perintah ini, Rasulullah mengutus Ali menemani Abu Bakar pada tahun itu. Wa amarahu ayyunadiya fil musyrikin, dan berseru, ya, memberikan pengumuman alla yahujja ba'da amil hadzal am musyrikun, bahwa tahun depan orang musyrik tidak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram. Tapi saat Ali ke sana bersama dengan Abu Bakar masih boleh. Nah, diberi peringatan nanti tahun depan yang tidak muslim, ya, sudah tidak boleh lagi. Nah, tapi kan larangan itu harus di-backingi oleh kekuatan, kan? Larangan tanpa kekuatan ya akan dilecehkan orang. Jangan buang sampah di sini. Ya tetap aja. Mana kekuatannya? Kalau larangan ada kekuatan, barang siapa tuh, jangan buang sampah di sini. Itu nggak ada kekuatan. Kekuatannya barang siapa buang sampah di sini didenda 5 jutaan, itu kekuatan. Ya, kalau nggak ada ancaman, ya nggak akan ditaati. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan tidak boleh lagi tawaf di Baitullah dengan telanjang. Nah ini, jadi tawaf itu sudah dilakukan oleh, bahkan bukan oleh muslim. Tapi kalau orang musyrik, tawafnya itu telanjang. Ya, kalau siang laki-laki, kalau perempuan malam. Jadi tidak mengenakan selembar benang pun. Ya, kalau kita kan mengenakan baju tapi tidak berjahit, itu kan. Ya, jadi itu. Fa'atamallahu dzalika wa hakama bi syar'an wa qadran. Maka Allah sempurnakan itu dan Allah memberikan hukum secara syar'i, syar'an dan qadran. Syariat dan kekuatan. Jadi kalau syariat saja nggak ada kekuatan, nggak di-backingi oleh aparat, ya tidak akan jalan. Ya, jadi dijadikan betul-betul hukum, ya. Di sana itu hukum, salat itu menjadi pasal. Maka di sana diturunkan askar. Kalau di sini kan tidak ada, karena salat tidak wajib di sini. Tapi melarang sholat bisa melawan negara. Kalau melarang orang sholat, ya kan? Tapi orang nggak sholat tidak boleh dihukum. Di Indonesia begitu. Karena apa? Karena menjalani agama itu hak, bukan kewajiban. Kalau di sana kewajiban. Jadi maksudnya kalau ada upacara sedang dijalankan, upacara sholat, orang jejorangan, ya, contohnya jorok-jorokan gitu. Ya coba aja di sana kalau nggak berhadapan dengan pihak keamanan. Kalau di sini kan nggak, paling diomongi, bukan? Nah itu bedanya. Qala Sa'di, yaqulu ta'ala, kata Imam Sa'di, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna billahi alladzina abadu ma'ahu ghairahu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik kepada Allah, yaitu orang yang beribadah. Jadi orang musyrik itu bukan nggak beribadah, tapi dia beribadah bersama Allah dengan selainnya. Jadi ibadahnya double. Kepada Allah diibadati, kepada selain Allah juga. Ya, jadi merana-merana selamatlah. Ya, apa yang menjadi ancaman itu tafsiran orang tuh begitu. Najasun, najis, khubatha, artinya khubatha.
ya. Fi aqaidihim wa amalihim, pada akidah dan amal mereka. Wa ayyu najasatin ablagu mimman kana ya'budu ma'allah alihatan la tanfa'u wa la tadur. Mana najis yang paling ablag? Tidak ada najis yang lebih daripada orang yang beribadah bersama Allah terhadap Tuhan yang lain yang tidak bermanfaat, tidak madarat. Enggak ada najis yang melebihi najis orang yang beribadah kepada selain Allah. Wala tafna wala tughni anhu syai'an, dan tidak berguna. Wa amaluhum ma baina muharabatan lillah, perbuatan mereka di luar ibadah memerangi Allah, wasaddun an sabilillah, melarang orang untuk menemukan jalan Allah, wa nasrun lil batil, menolong kebatilan. Ya, itu orang musik yang kerjaan dia itu begitu. Wa raddun lil haq, menolak kebenaran. Wa amalun bil fasad, amal yang merusak. Fil ardi wala la salah la fisalah, di bumi ya, tidak ada kemaslahatan. Fa alaikum an tutahiru asyrafal buyut wa atharaha anhum, maka kamu wajib membersihkan tempat yang paling mulia, tuh, ya, tempat rumah yang paling mulia dan paling suci dari kehadiran mereka. Fala yaqra'u masjidil haram ba'da amin hadza wa huwa sanatu tis'in minal hijrah. Itu terjadi pada tahun 9. Hina hajja bin nasi Abu Bakar Siddiq. Amirul Hajjah itu Abu Bakar Siddiq. Ya, Rasulullah belum. Wa ba'atsan nabiyyu ibna ammihi Alian. Nabi mengutus saudara sepupu ya, saudara sepupunya yaitu Ali, karena Ali itu anaknya Abu Talib, adik Abdullah ya. Tapi nanti Ali menjadi menantunya. Nah, itulah saudara terdekat yang boleh dinikah ya. Sepupu boleh, tapi keponakan nggak boleh. Saudara sepupu boleh. Jadi saudara terdekat yang boleh nikah ya adalah saudara sepupu. Ayyu azina yaumal hajj al akbar bi baro'ah ya. Jadi disebut haji akbar waktu itu, yaitu disuruh mengumumkan baro'ah. Surat 9 ini disebut juga taubah sekaligus baro'ah. Jadi awalnya baro'atun itu ya. Fanada alla yahuja ba'da am musyrikun, maka dia berseru jangan haji lagi ya, setelah tahun ini. Kenapa nggak sekaligus? Ya karena diberi kesempatan. Jadi Allah itu bijaksana ya. Ya, larangan ini tidak berlaku serta-merta. Nanti tahun depan, itu kan haji mah setahun sekali kan. Tahun depan sudah tidak boleh lagi. Ini kesempatan terakhir. Wala yatufu bil baiti uryan, dan mereka tidak boleh tawaf di Baitullah dengan telanjang. Jadi katanya kalau laki-laki tidak mengenakan pakaian selembar pun, polos ya. Kalau perempuan kubul dan duburnya aja, ya pakai celana dalam aja gitu. Tuh, tawafnya di malam hari. Kalau perempuan, itu kebiasaan orang musyrik pada saat itu. Maka sejak diumumkan pada tahun 9 sampai hari ini, mereka sudah tidak boleh lagi. Walaisal murad huna najasatul badan. Yang dimaksud najis di sini bukan najis badan. Tuh, itulah akibatnya kalau kita belajar ayat, memahami ayat tapi tidak memahami tafsir. Ya, sehingga membuat satu kelompok organisasi, tuh, jangankan orang musyrik, yang bukan anggotanya aja najis. Masuk ke masjid, keluar di pel.
Lah ini orang musyrik. Orang musyrik aja nggak najis. Jadi ini maksudnya. Jadi mereka itu ya menafsirkan ayat ini untuk orang di luar mereka. Padahal ayat ini untuk musyrik. Tuh, satu kesalahannya. Ayat ini ditujukan kepada musyrik. Yang kedua, kalaupun musyrik itu najis, yang dimaksud najis di sini bukan najis fisik. Kalau mereka ditujukannya bukan untuk musyrik, untuk yang bukan anggota, itu lebih parah. Dan menganggapnya najis fisik. Jadi double kesalahannya. Ya, ini penyebabnya apa? Belajar Quran, namanya Quran mindit, tidak mempelajari tafsir. Itu bahayanya di situ. Fa innal kafira ka ghairihi tahirul badan. Maka orang kafir seperti selain orang kafir adalah suci badannya. Bidalilin, dalilnya apa? Menentukan suci juga ada dalilnya. Anallaha ta'ala abaha wat al-kitabiyah. Allah membolehkan ya mencampuri istri kitabiyah. Jadi sesungguhnya hukum Islam membolehkan kita memperistri ahlul kitab. Walaupun ada omongan-omongan hati-hati, dan sebaiknya jangan. Ya memang sebaiknya, tapi kan namanya hukum kan hitam putih. Sama, boleh. Sebab kalau kita keberatan ahlul kitab nggak seperti dulu, ahlul kitab di zaman Nabi juga sudah memahami Trinitas. Kan ada wala taqulu salasah, jangan kau katakan tiga. Sudah ada di zaman Nabi, mereka sudah begitu. Jadi sembelian orang Nasrani juga boleh buat kita. Ya, dengan cara mereka. Nah, itu sudah halal. Wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka halal untukmu. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tapi kalau nasihat dari ulama sebaiknya jangan. Nah, itu sebaiknya, bukan hitam putih. Ya, kalau hukum kan hitam putih, boleh atau tidak. Jadi jangan rembeng-rembeng. Waduh, gimana ya? Ya 40% boleh, nah, jangan begitu. Tapi sebaiknya tidak, jangan. Sebab menikah dengan sesama muslim aja bertengkar. Ya kan? Berdasar, kalau untuk di Indonesia nih, kalau saya memilih pendapat, kalau untuk di Indonesia sebaiknya jangan. Karena di sini semua agama sama. Tapi kalau untuk di Arab Saudi aman. Karena di sana Islam dominan. Kalau di sini kan, ya, bagaimana jadinya anak-anaknya nantinya? Ada nggak jaminan mereka tetap Islam? Di sini nggak ada. Kalau di sana kan nggak boleh. Anak orang Islam harus Islam. Tuh, kalau sampai mereka menyimpang, hukum bunuh di sana. Di sini kan nggak. Nah itu. Dan satu begitu. Yang kedua, sudah berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita yang menikah dengan beda agama berakhir dengan penyesalan. Di samping cerai, anaknya terbelah. Ada yang ke sono, ada yang ke sini. Jadi sebaiknya jangan. Kenapa Anda memilih mereka, gitu kan? Kita kan stoknya masih banyak. Anda aja yang nggak bisa milih. Ya kan? Pilihlah, banyak kok kita. Nggak kalah dengan mereka. Nah itu, sebaiknya jangan. Tapi bukan hitam putih. Ya. Jadi hukum itu kan hitam putih. Boleh, prinsipnya. Tapi kalau Anda yakin, dinikah nanti dia akan menjadi muslim yang baik, bertahap, ya silahkan. Tuh. Walam ya'mur. Jadi Allah sendiri membolehkan ya menggauli kitabiah wa mubasyaratiha serta mubasyarah, berhubungan. Ya, jadi orang-orang Islam, Nabi dan sahabat di Madinah itu suka berhubungan, kadang-kadang bersentuhan tangan dan mereka tidak cuci.
Kalau mau sholat tidak cuci, kalau najis kan dicuci. Itu artinya najis di sini bukan najis fisik. Ya, tapi ada saudara kita keliwatan. Bukan mereka yang dianggap najis, malah kita yang enggak satu anu. Waduh, terlalu amat ya. Bagaimana menafsirkannya itu jahat banget itu. Ya, udah buruk sangka. Nah, begitulah saudara. Trik-trik yang dilakukan minoritas. Bagaimana dia menggait kan harus beda gitu loh. Ya. Harus penampilannya berbeda. Nah, itu jangan begitulah. Ya berbeda boleh kalau benar. Kalau salah jangan dibeda-bedain, ngapain? Beda. Salah kok dibelain. Walam ya'mur bi ghusli ma asaba minha. Jadi orang Islam dalam bertransaksi juga dengan bukan Islam di Madinah itu. Tapi tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mencuci. Mau sholat tuh cuci tangan dulu karena salaman dengan mereka. Wal muslimun mazalu yubasyaruna abdan kufar. Begitu juga orang-orang Islam ya, tidak henti-hentinya menyentuh badan-badan orang kafir. Jadi salaman ya, dan apalagi lah pokoknya bersentuhan kulit. Walam yungkal anhum anaum takziru minha. Tidak ada berita orang-orang Islam ya dari dulu mencuci apa yang terkena dengan fisik mereka. Tuh. Takazrahu minan najasat, seperti cuci dari najis. Itu tidak ada. Wa inamal murad kama taqaddama najasul ma'nawiyah. Bahkan yang dimaksud najis di sini adalah najis maknawi. Jadi najis akidahnya, bukan fisiknya. Fakama ana tauhid wal iman taharatun. Karena suci tauhid dan iman adalah suci. Fasyirku najasatun. Maka syirik itu adalah najis. Wa qala Ibnu Katsir wa dallatil ayat ala najasil musyrik kama dalat ala tahatil mukmin. Ayat ini menunjukkan orang musyrik itu najis. Tuh. Orang mukmin itu suci. Wa amma najasatul badan, adapun najis badan, fal jumhuru ala annahu laisa bi najisil badan. Kebanyakan ahli fikih mengatakan, ahli hukum ya, bahwa orang musyrik itu tidak najis badannya. Li'anna ta'ala ahala ta'ama ahli kitab. Dalilnya adalah karena Allah menghalalkan makanan ahlul kitab. Jadi sajian mereka kita terima. Wa hadhil ayat yaqulu Ibnu Asyur istinafun ibtidaiyun liruju' ila gharadi iksail musyrikin al masil haram al mufada. Kata Ibnu Asyur, ayat ini tujuannya adalah untuk menjauhkan orang musyrik dari Masjidil Haram. Jadi ada tanah haram, mereka tidak boleh masuk ya. Maka nal musyrikin ayat sebelumnya ya. Ayat 9-nya ayat 9 surat 9 ayat 17 sebelumnya yang menyatakan maka nal musyrikin, tidak layak orang-orang musyrik ayya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid Allah ya. Ji abili ta'kid amri bi ibadihim anil masjidil haram. Didatangkan untuk menguatkan perintah menjauhkan mereka dari Masjidil Haram. Ma'a ta'lilihi, bersama taklilnya. Artinya ilat hukum, motivasi hukum adalah karena mereka najis. Wahya annaum najasun, karena mereka najis. Faqad allala fi ma madha bi annaum syahadu ala anfusihim bil kufur. Ilatnya apa? Motivasi hukumnya apa? Karena mereka mempersaksikan bahwa mereka kufur. Jadi dia diemeng-emengi gitu ya. Mereka melecehkan kita dengan menunjukkan sikap-sikap kekufuran. Falaisu ahlan li ta'mir masil al mubna li tauhid, maka mereka tidak layak memakmurkan masjid yang dibangun untuk tauhid. Tuh. Wa alalahuna bi annahum najasun fala ya'mur masjida li taharatihi. Maka di sini dijelaskan
penyebabnya, ya. Bahwa mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram karena mereka najis. Najasun sifat musyabaha ismun lisyai alladzi najasat sifatun mulazimah. Najis itu ada sifat mulazimah. Kalau najis fisik, ya, itu bukan mulazimah. Ya, artinya kalau kita kena kotoran, ini kan partikel lain yang jika kita siram, ya, akan lepas. Tapi kalau akidah itu mulazimah, sepanjang dia masih hidup, tidak muslim, ya tetap najisnya nggak hilang, nggak bisa dipisahkan. Akidah mah. Waqat unita wasfu najisat bihim bisifatul isyraq fa'alimna annaha najasatu ma'nawiyah. Maka dari sini kita paham yang dimaksud najis di sini adalah najis ma'nawiyah, bukan najis fisik. Tuh, ya. Inilah salah tafsir dari teman-teman kita itu yang di seberang sono, ya. Walaisat najasatu dzatiyah wa najasatu ma'nawiyah ya'tibarun sahibu wasfin minal asaf muhaqqaran mutajaniban minan nas fala yakunu ahlan li fadli ma dama multabisan bisifat. Jadi sepanjang mereka musyrik, mereka itu zat tidak bisa dipisahkan. Jadi walaupun dimandiin berkali-kali, sepanjang mereka tidak muslim, maka mereka najis tuh. Tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Wah, tafsir masih banyak, ya. Qala Syekhul Imam Al-Ajal, jumlatul biladul Islam fi haqqil kufar ala salat aqsam. Kata Imam Ajal, jumlatul biladil Islam fi haqqil kufar ala salat aqsam. Negeri muslim bagi orang kafir ada 3 macam. Ya, negeri muslim bagi orang kafir ada 3 macam. Ahaduhuma haram. Pertama haram. Jadi ada negeri muslim yang haram, tidak boleh dimasuki. Fala yajuzu lil kafir ayat khalahu bihal. Orang kafir nggak boleh masuk. Jadi ada zona yang ditinggali oleh muslim yang hukumnya haram dimasuki orang kafir. Dhimian kana au musta'manan. Baik dhimi atau musta'man. Musta'man itu orang-orang yang dilindungi. Contohnya yang mempunyai hubungan bilateral. Ya, kedutaan besar itu kan. Tetap nggak boleh. Ya, jadi zona-zona merah, ya. Nah, itu siapapun yang bukan muslim, apakah dia tamu negara atau bukan, tidak boleh masuk. Tuh. Wa idza jaa rasulun min biladi kuffar ila imam wal imam fil haram la ya'dzanu fil dukhul haram. Bagaimana kalau sang imam ada di haram? Ya, imamnya lagi di Masjidil Haram. Terus diberitakan ada tamu dari luar, ya. Contohnya Donald Trump mau berkunjung pada rajanya lagi di situ. Ya. Maka tetap tidak boleh. Tidak dibolehkan masuk. Bal yab'atsu ilaihi may yasma'u risalatihi kharijal haram. Nah, sultan atau raja mempunyai pilihan, ya. Apakah dia yang keluar dari Masjidil Haram menemui tamu itu, atau sang raja mengutus orang untuk mendengarkan apa maunya, ya, mengutus. Wa jawaza alul kufa lil muahad haulal haram. Tuh, itu yang pertama, ya. Yang kedua al-Hijaz. Fayuzu kafir dukhula bil idzni. Hijaz yang bukan haram, di luar tanah haram, tapi masih di lingkungan Arab, ya, cuma di luar tanah haram. Tuh. Maka boleh orang kafir masukinya, maka tamu-tamu ditempatkan di Riyadh. Tuh. Sebab kalau raja beribu kota di Madinah, ini susah nantinya. Kalau ada tamu di luar, ya, mau ketemu, wah itu akan warawiri nanti. Jadi Saudi Arabia memilih Riyadh. Riyadh itu adalah daerah bebas, ya, sama dengan Jeddah. Walakin la yuqimu fi aktsara min maqami safar wa ya salasal ayam. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari katanya. Ya. 5 ruwiyan Umar bin Khattab
annahu sami'a Rasulullah yaqul. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, la in ishtu insyaallah la akhrujannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada fiha illa musliman. Rasulullah bersabda, kalau aku masih hidup, insya Allah aku akan keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab, ya, sehingga aku tidak membenarkan orang yang tinggal di Jaziratul Arab kecuali Muslim. Tuh, ya, ini ada sabda Nabi. Hadis dirawikan oleh Ahmad, Muslim, Turmudi, Abu Dawud, banyak, Nasai. Ya. Famada Rasulullah wa awsafa qala akhrijul musyrikin min Jaziratul Arab. Rasulullah berpesan, keluarkan orang-orang musyrik dari Jaziratul Arab. Falam yatafarraq lidzalika Abu Bakar wa ajlahu Umar fi khilafatihi. Wa ajjala liman yuqaddim minha tajiran salasan. Ya, jadi Abu Bakar, begitu juga Umar, falam yatafarraq lidzalika Abu Bakar, belum penuh menjalankan ini. Ya. Dan mereka membolehkan orang musyrik ini tinggal paling lama 3 hari. Tapi bukan Masjidil Haram, ya, bukan di haram, cuma di luar haram, masih di Jaziratul Arab. Wa Jaziratul Arab min aqsa Aden ila Abyana ila Raif al-Iraq fitul. Yang namanya Jaziratul Arab itu dari Aden, Yaman kali ya, sampai dengan Irak katanya. Wa amal ardu famin Juddah wa ma walaha min sahil bahri ila atrafis Syam. Adapun dari sisi lebarnya dari Jeddah tuh sampai dekat Syam. Tuh, itu yang disebut Jaziratul Arab. Ya, dulu tidak terpecah-pecah, saudara. Jadi negara yang pernah disatukan oleh Rasulullah sekarang sudah terpecah menjadi 20 lebih katanya. Ya, maka ini diwanti-wanti oleh para pemerhati Indonesia sejak kita menjadi NKRI yang lepas baru satu, Timur. Ya, tapi Timur pun belum menjadi satu waktu 45 kan? Dia menjadi satu tahun berapa gitu kan? Ya 76, jadi bukan sejam 45. Yang sejam 45 ini nggak ada yang misah. Sebab dia bergabungnya kan 76. Nah, kemudian lepas lagi. Nah, diwanti-wanti, jangan karena perbedaan kita terpisah. Nah, diwanti-wanti. Kemarin pernah ada pernyataan yang melukai orang Aceh, ya, mereka ingin misah kan dengan kegiatan mereka. Nah, kemudian gara-gara 3 wilayah itu mau diambil, jadi terus langsung cepat diselesaikan. Ya. Alhamdulillah mereka tetap, ya, pada pendirian pertama tetap bersatu dengan NKRI. Nah, itu kita jangan terpecah itu, sebab negara kita jumlahnya lebih dari 27 dari negara yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi kita sejak 45 alhamdulillah masih utuh. Nah, ini jangan sampai terpecah. Kita ini negara berbineka, sudah tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin, perbuatan mustahil, walaupun Allah Maha Kuasa, ya. Kita binekanya apa? Sukunya beda, bahasanya beda, angel kayaknya. Agamanya yang diakui ada 6. Mau disatukan susah. Terutama kalau bukan dari sisi agama, suku, bahasa, ya. Kita bahkan dengan Malaysia aja kayak kita. Malaysia itu dikenal paling banyak 7 bahasa. Ya, Melayu, tuh. Melayu, India, Cina. Ya. Terus apa lagi? Arab. Nggak sampai 10 mereka itu. Tuh, Malaysia itu. Kita itu, waduh, Pulau Jawa aja banyaknya bukan main. Bahasanya nyebrang ke sono berapa puluh kilometer udah beda.
Saya menemui keunikan ada satu komunitas lingkungannya Sunda semua, tapi kampung itu Jawa. Ngomongnya Jawa, padahal di sekitar-sekitarnya Sunda. Tapi ada lagi di lingkungan Jawa, satu kampung itu Sunda semua. Saya hebat ini. Jadi semuanya berbahasa Jawa, anak-anak kecil, padahal keluar dari situ, dari RW situ, Sunda semua. Nah itu keanehan ya di Indonesia. Jadi kalau mau disatukan tuh kayaknya butuh energi yang sangat-sangat luar biasa kalau bukan kehendak Allah ya. Kayaknya susah. Sebab kebinekaan itu sendiri adalah sudah fitri. Ya, sebab Allah menyatakan waqtilafu alsinatikum, merupakan ayat. Perbedaan lisanmu, perbedaan bahasamu itu ayat dalam surat Ar-Rum ya. Setelah menceritakan suami istri kan dari suku yang berbeda, komunitas yang berbeda bisa menjadi satu. Itu merupakan ayat. Ya, yang lebih besar lagi adalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan kulit. Nah, Allah ingin menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak boleh menjadi titik tuh keunggulan. Jangan merasa kamu suku ini lebih unggul dari yang lain. Jangan merasa kamu kulitnya beda dengan orang lain berarti kamu unggul. Seperti yang dilakukan Yahudi. Yahudi itu memandang orang lain itu remeh. Iya. Apa namanya suku Arya apa ya? Suku Arya apa itu menurut Anda? Jadi mereka merasa suku yang paling unggul di dunia. Itu orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja fil fathi al imam. Ini sudah ya kemarin ya. Mengajari imam. Kalau imam salah kan sudah kan? Babu mayusahab ayyalil imam minas saf. Bab tentang orang yang disarankan mendampingi imam di saf. Maksudnya orang-orang yang layak berbarisnya dekat imam, tuh ya. Nah, ini untuk mengawal imam jangan sampai salah. Kalau terjadi sesuatu ya, kalau terjadi sesuatu pada imam, maka orang-orang di sekitar imam inilah yang paling bertanggung jawab gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Liyaliani minkum ulul ahlam wan nuha." Hendaklah yang mendampingi aku, maksudnya yang jajar dengan aku dekat-dekat di antara kalian adalah ulul ahlam, orang yang sudah dewasa. Jadi diusahakan yang dekat imam jangan anak-anak. Nanti kalau terjadi sesuatu pada imam, bingung si anak-anak nih. Summalladzina yalunahum. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Wa iyyakum wa hasyatil aswat. Dan berhati-hatilah kalian dengan hayatil aswaq, kegaduan pasar. Ya, hindarilah kegaduan pasar. Jadi jangan sholat gaduh. Ya, yang boleh bersuara punya hak untuk mengeraskan suara hanya imam. Waktu sholat sedang berlangsung. Ya. Yang berhak meninggikan suara hanyalah imam. Supaya apa? Fokus. Nah, Rasulullah mengatakan gitu. Wa iyyakum, hindarilah kegaduan pasar. Ya, kita lihat ke pasar dulu biar tahu gaduh. Hadis sahih, hayatul asfaq artinya mayakanu fiha minal jalaba wartifal aswat. Yang dimaksud kegaduhan pasar adalah berisik. Ya. Tingginya volume suara yang tidak jelas dari mana asalnya. Itu kan pasar lah tahu sendiri. Jadi recok si imam itu. Ya Anda supaya tahu penderitaan imam ya sekali-kali jadi imam. Ya, supaya tahu tuh susahnya jadi imam. Sama dengan
orang bawa mobil dengan bawa motor, ya kan? Pengendara motor nggak pernah bawa mobil, jadi dia main tilep aja. Si kan kaget tuh, jadi tahu-tahu muncul di depannya tuh, motong gitu. Karena si pembawa motor nggak tahu penderitaan bawa mobil. Tapi kalau dia tahu, dia pasti ada aturannya, ada space gitu ya, agak jauh kalau mau mengkol, supaya terlihat. Begitu juga kita nggak pernah tahu pembawa mobil gede tuh, tronton ya, sehingga disebut apa? Blind spot ya. Iya itu, hati-hati kan, kita harus kelihatan, dia nggak tahu nanti ngerem, cek kena. Kalau kita saat di belakang kan dia nggak tahu tuh panjang tuh, ya. Jadi daerah merah tidak boleh kita ada di situ, harus berjarak. Sehingga sewaktu-waktu dia mendadak ngerem, katanya rem angin tuh kadang-kadang blong ya, kadang-kadang nggak main rem angin kan, dia pakai rem angin tuh. Maka kita harus ya menetapkan jarak yang selamat lah. Dari Anas, karena Rasulullah SAW yuhibbu ayyaliyahul muhajirun wal ansar liyakhudhu mi'anhu. Rasulullah suka yang mendekat dengan beliau saat menjadi imam adalah muhajirun dan ansar. Beliau demen ya didampingi oleh sahabat muhajirin dan ansar. Kenapa? Liyakhudhu anhu, supaya belajar dari Rasulullah cara mengimami yang benar, kan? Hadis sahih Rawahu Ibnu Majah. Udah ya, ini panjang ini. Dari Qais bin Ubad qala bainana ana fil masjid fi safil mutaqaddim fajabadzani rajulun min khalfi jabdatan fanahani wa qala maqami. Dari Qais bin Ubad, saat aku di masjid ya, ada di saf awal. Saya lagi di saf awal. Ini diceritakan oleh Qais bin Ubad. Tiba-tiba ada seseorang menarik aku, ya, menyingkirkan aku. Terus orang itu menempati tempatku. Tuh. Fa wallahi ma aqaltu salati. Saya jadi tidak fokus salatnya. Main aja, singkirin terus tempatnya dipakai. Falaman sarafa, maka saat dia pergi, faidzan huwa Ubay bin Ka'ab. Ternyata orangnya sahabat senior, Ubay bin Ka'ab. Faqala, lalu Ubay mengatakan, "Ya fata, wahai pemuda." Ditegur ya sama yang tadi nyingkirin tuh. La yasu'akallah inna hadza ahdun minan nabi ilaina alla naliyahu. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung ya. Nabi sudah berpesan yang boleh dekat dengan beliau adalah sahabat senior. Tuh katanya. Kamu kan nggak begitu dikenal. Nah, sini. Aduh. Kalau kita bisa berantem ini. Ya, kata dia begini. Hadza ahdun minan nabi. Ini perjanjian dari Nabi, pesan dari Nabi itu kepada kami, alan naliyahu, bahwa kami diminta untuk mendampingi beliau kalau sholat. Sepanjang ada kami, tolong jangan dekat-dekat beliau. Sumastaqbala kiblat, kemudian menghadap kiblat. Faqala halaka ahlul aqdi wa rabbul ka'bah salasan. Qala wallahi ma'alaihim asi walakin asi ala man adallu. Qultu ya Aba Yaqub ma ya'ni bi alil ahdi qala Umara. Demi Allah, aku tidak berharap pada mereka, tapi aku sedih kepada orang yang telah menyesatkan. Siapa yang kau maksud menyesatkan? Yaitu ahlul aqdi. Ahlul aqdi yang mempunyai kemampuan untuk mengikat, yaitu Umara. Ya, jadi ada yang sholat ini katanya, saya sesalkan kenapa pemimpin-pemimpin sholatnya tidak di shaf awal. Yang aku prihatinkan ini yang di shaf awal ini orang-orang yang tidak berperanan.
Tuh, ya. Hadis ini sahih. Babu majafi mauqifil imam wal wahid. Sekarang formasi sholat berjemaah. Sekarang tentang formasi. Jika imam dan makmumnya satu. Makmumnya satu ya, imam pasti satu. Jika makmumnya satu, formasinya gimana? Dari Ibnu Abbas, qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bittu fi baiti khalati. Suatu saat saya bermalam di rumah bibi. Di rumah bibiku Maimunah. Nah, Maimunah ini istri Nabi. Ya. Faqama Rasulullah SAW minal lail. Di malam hari Rasulullah bangun salat. Fa'atrakal kirba, lalu aku membuka girbah. Girbah itu dulu tempat air ya. Kalau dulu jerigen, tapi dulu dibuat dari kulit. Jadi air di sana kan nggak seperti di sini, di mana-mana ada kan. Jadi harus dikantongin air itu untuk wudu. Aku membuka, fatawaddoa. Lalu beliau Nabi ya dilihat olehnya berwudu. Suma auka al girba, kemudian diikat lagi. Suma qama ila salah, kemudian beliau salat. Faqumtu, lalu aku berdiri. Fatawadda'tu kama tawadda'a. Aku berwudu seperti Rasulullah. Saya lihat Rasulullah membuka tempat air, lalu beliau berwudu, ditutup lagi, diikat lagi. Saya ikut. Setelah Rasulullah saya buka lagi, saya wudu lagi. Summa ji'tu faqumtu an yasari. Lalu saya mendekat Rasulullah untuk menjadi makmum. Saya berdiri di posisi kiri. Ya, jadi si Abdullah Abbas ini, Ibnu Abbas, berdiri di posisi kiri Rasulullah. Fa akhadhani biyamini. Lalu beliau menarik tanganku, ya, lalu diputer tuh. Jadi di kiri, beliau muterin dari belakang itu, puter tuh, tarik tuh. Ditaruh di kanan. Fa'adaran min waraihi fa'aqamani an yaminihi fasolaitu ma'ahu. Lalu aku sholat bersamanya. Apa inspirasi dari hadis ini? Kalau makmumnya satu, maka posisi makmum ada di kanan. Ya, berjarak nggak? Nggak berjarak. Nggak berjarak loh ya. Jadi kalau makmumnya cuma satu, nggak berjarak. Jadi softnya sama, cuma posisinya di kanan. Jadi bukan begini, bukan begini nih, ya. Ini saya ngadep ke sono ya. Contohnya kanan nih, bukan begini, imam nih ya. Nah, bukan begini, tapi begini. Kalau makmumnya satu, jadi sejajar. Ya. Kalau cuma satu ya, ini jangan ngantuk nih, nanti Dari Mughirah bin Syu'bah qala inna Nabiy tawaddu'a wa masal khuffain. Suatu saat Nabi berwudu serta mengusap khufnya. Wasala fa aqamani an yamini. Lalu beliau menempatkan aku di sebelah kanan. Jadi penegasan lagi. Nah sekarang kalau dua, kalau tadi kan satu kan? Dari Jabir bin Abdullah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Suatu saat Rasulullah berdiri mau jadi imam. Fajitu, lalu aku datang, hatta qumtu an yasari Rasulillah. Aku berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha bi yadi fa adarani khalfahu hatta aqamani an yamini. Lalu beliau menarik aku dengan diputerin ya, dengan tangannya, kan beliau sudah di depan. Jadi ditarik begini, kan ada di sebelah kiri, tarik pakai tangan, diputerin ke sini. Karena Anas kan masih kecil nih, ya. Kemudian tsumma jaa Jabbar ibnu Sukhar. Ada sahabat lagi datang, kan dia tadinya di kanan, ya, jejer. Datang lagi orang. Faqama an yasari Rasulillah. Lalu orang itu berdiri di posisinya di kiri Rasulullah. Fa akhadha biyadina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Lalu Rasulullah dua tangannya ngebelakangin gitu. Ngerti nggak?
Jadi aku tadi di sini, ini imam ya, ngadep sono ya, kiblatnya sono ceritanya. Kalau saya kesini kan susah. Ini Rasulullah. Nah, ini sahabat tadi tuh datang sebelah kiri, ya kan? Nah, Rasulullah kemudian dengan tangannya diputerin ke kanan tuh. Nah, gitu kan? Datang lagi sahabat ada di kiri, kan jejer nih bertiga. Oleh Rasulullah gitu itu. Nah, dipundurin dua-duanya. Jadi inilah formasi kalau dua. Ya, formasi kalau dua begini. Kanan dan kiri. Ya, berarti begini ya. Ya. Apa begini? Rapat dong. Bukan kanan kiri begini kan? Nah, begini. Jadi dipundurin. Tuh. Ini masih nggak semua orang tahu ya. Kita lihat kalau di rest area itu kadang-kadang kita udah bener dia nggak mau mundur-mundur ya. Kita udah di tempatnya mundur dia nggak mau mundur-mundur, yang di kanan. Jadi jomplang begitu. Apa ditarik aja ya? Takutnya marah ya. Kalau dia nggak ngerti nanti marah. Hah? Iya berantem nanti di rest area kan. Jadi susah kalau nggak ngerti ya. Contohnya sholat harus nempel kan. Nah, kita nempel dia ke sono, dia nempel ke sono. Kalau anak kecil ditempel malah mundur dia. Saya tempelin kaki malah dia pulang. Aduh. Gimana ini anak ini? Jadi sebenarnya kita masih banyak yang longgar loh Pak, ya belum tertib kita, terutama di belakang. Kalau di sana kan ada askar ya, nggak boleh itu longgar. Jadi setan akan masuk, bukan masalah buat apa sesek wong tempat masih banyak, bukan masalah itu. Setan akan masuk. Kalau dulu Kak, waktu COVID malah dikasih tempat ya. Setan ini dikasih tempat. Yang dikasih kali itu, dikasih kali tanda begini, tempat setan tuh, ya kan? Disuruh longgar kan? Tapi mudah-mudahan enggak lah, karena niatnya bukan menempatkan setan kan? Nah itu ya, dari Alqamah wal Aswad annahuma dakhala ala Abdillah bin Mas'ud. Suatu saat ada dua sahabat, Alqamah dan Aswad ya, masuk mengunjungi Abdullah bin Mas'ud. Faqala usalli man khalfakum, as-sala man khalfakum. Apakah yang di belakang kalian sudah pada sholat? Qala na'am, ya. Faqama bainahuma wa ja'ala ahaduma an yamini wal akhar an shimali. Tsumma raqa'na. Maksudnya ada Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian dua sahabat datang, lalu Abdullah bin Mas'ud, yang lain sudah pada sholat, ini kok cuma dua yang mau baris bersama saya? Sudah, gitu kan? Yang lain sudah pada sholat. Jadi aku berdiri di kanan dan kirinya. Fawada'na aidiyana an rukbatana, fadarabna aidina. Lalu ketika kami meletakkan tangan kami di atas dengkul, ya, fadaraba aidiyana, beliau memukul tangan kami, tuh, ya. Summa tabaqa baina yadayhi, summa ja'alna baina fakhdhaihi. Falamma shalla hakadha fa'ala Rasulullah. Kemudian beliau merampingkan kedua tangannya, menjadikan keduanya di antara kedua pahanya. Ya, maksudnya kami meletakkan tangan kami di atas dengkul, tuh, ya. Waktu mungkin ya, waktu ruku ya, waktu ruku ditaruhnya di atas dengkul. Apa bagaimana ini? Kami di atas dengkul, fadarabna aidiyana tsumma tabaqa baina yadayhi. Wah, ini harus dilihat tafsirnya. Ini harus saya lihat dulu. Babu majah fi mauqifi imam baina isnain wal mar'ah. Nah, bagaimana kalau imamnya dua laki-laki, makmumnya dua,
laki-laki plus 1 perempuan. Ya, makmumnya ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Formasinya bagaimana? Ini akan diterangkan. An Anas qalat ja'at jaddati Malikah Rasulullah li ta'am. Suatu saat nenekku namanya Malikah mengundang Rasulullah untuk makan. Nah, jadi Rasulullah dijamu ya. Fa'akala minhu. Lalu Rasulullah pun makan. Tsumma qala Rasulullah qumu fala usalli alakum. Berdirilah kalian. Agol ya. Aku akan mencontohkan salat. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad istawadda min tuli ma lubisa fanahdahtuhu bima'in. Lalu aku berdiri di atas tikar yang sudah lusuh. Lalu aku berusaha membersihkannya, menyebor ya, karena udah lama terpakai. Faqama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun berdiri di atas tikar. Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu. Kemudian aku berbaris bersama yatim di belakangnya. Wal ajus min wara'ina fasalak raktain suman sarafa. Lalu si nenek berdiri di belakang kami. Tuh, begitu ya. Jadi kalau 2 makmumnya 2 laki-laki 1 perempuan, maka posisinya laki-laki di belakang, ini imam ya. Perempuannya di sini. Ya. Ya. Jadi nggak boleh di sini, tapi di belakang. Jadi sini kata begini, wal ajuzu min waraina, nenek ada di belakang kami. Tuh, kami di belakang Rasulullah, nenek di belakang kami. Ya, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Nanti saya lihat dulu ini kasus ini. Masih ada yang belum paham ini. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi, serta menakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.